Salah satunya itu menggemburkan tanah dan meningkatkan kesuburan tanah. Kalau tidak diolah itu akan mencemari lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Friendship, jumpa lagi di podcast kebanggaan kita, podcast Pojok Mesra BSIP Bengkulu. Ada info menarik nih bagi Friendship di luar sana yang penasaran mengenai pengolahan urin ternak kambing burka. Maka jangan beranjak ya, karena kita akan mengetahui informasinya langsung dari dua orang narasumber kita. Ada Pak Eko Kristanto SPT dan juga Pak Amaludin Saragi SST. Mereka ini sebagai penyuluh di BSIP Bengkulu. Selamat pagi Pak Eko dan Pak Amal. Selamat pagi Mbak Sandy. Selamat pagi Mbak Sandy. Bagaimana kabarnya Pak Eko dan Pak Amal? Mudah-mudahan sehat ya dan masih semangat menjalankan tugas sebagai penyuluh pertanian. Alhamdulillah Mbak Sandy, tetap semangat Mbak Sandy. Ya, puji syukur pagi hari ini kita tetap semangat Mbak Sandy. Ngomong-ngomong nih Pak, judul materi kita kali ini adalah pengolahan urin ternak kambing burka. Nah, apa sih kira-kira yang melatar belakangi pengambilan topik tersebut? Baik Mbak Sandy, pagi hari ini kita akan berbicara tentang pengolahan limbah ternak kambing burka, terutama dalam pemanfaatan urinnya yang akan kita olah menjadi pupuk organik cair. Lalu, apa sih manfaat dari biourin itu bisa dikatakan bermanfaat bagi lingkungan, bagi kesuburan tanah Pak? Oh iya Mbak Sandy, kalau manfaatnya sangat bermanfaat kali Mbak Sandy. Salah satunya itu menggemburkan tanah dan meningkatkan kesuburan tanah. Kedua, meningkatkan aktivitas mikroorganisme tanah. Ketiga, bahan mudah didapat dan mudah diaplikasikan dan tahan lama disimpan. Dan empat, mengurangi penggunaan pupuk kimia yang dampaknya tidak baik bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Gitu Mbak Sandy. Oke, terima kasih Pak. Mungkin bisa dijelaskan Pak bagaimana sih cara pengolahan urin limbah ternak itu yang dengan baik itu gimana sih Pak pengolahannya? Baik Mbak Cindy, tadi sudah disampaikan Pak Amal bahwa bagaimana pengolahan limbah ternak kambing burka tadi sudah dijelaskan. Kalau tidak diolah itu akan mencemari lingkungan, kemudian juga berdampak bagi sosial. Nah, berbicara tentang pengolahan limbah ternak kambing burka, yang pertama itu adalah harus ditampung dulu Mbak Sandy, ditampung dulu. Setelah ditampung kemudian kita akan proses menjadi pupuk organik cair. Oke. Baik Pak, jadi akan menghasilkan pupuk organik cair itu yang berstandar mutu dan aman ya bagi tanaman. Benar Mbak Cindy. Menarik sekali ya Friendship. Mungkin bisa dijelaskan Pak sedikit bahan apa sih yang diperlukan untuk pengolahan limbah tersebut? Baik Mbak Sandy, cara pengolahan pupuk organik yang itu secara yang terstandar itu dengan cara difermentasikan agar dapat lebih cepat dan dapat digunakan. Nah, salah satu bahan yang dahulu disiapkan yaitu alatnya yaitu gelas ukur, ember, kayu, drum plastik ukuran 25 liter. Kemudian untuk bahannya kita utamakan itu urin kambing burka sebanyak 100 liter dan 2 aktivator MA11 sebanyak 2 liter. Kemudian molase sebanyak 2 liter, nanas sebanyak 4 buah gitu Mbak Cindy. Oke, ternyata mudah ya Pak bahan-bahannya itu? Iya Mbak Cindy, sangat mudah sekali didapat kalau bahan-bahannya. Lalu untuk langkah kerja proses fermentasinya itu bisa dijelaskan Pak bagaimana tahapannya? Baik Mbak Sandy, apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Amal tadi bahwa kita sudah menyiapkan bahannya, kemudian kita akan membuat bagaimana langkah kerja untuk pembuatan limbah ternak tadi yang kita olah menjadi pupuk organik cair. Yang pertama, kita siapkan urinnya tadi Mbak Sandy. Kita siapkan urin kambing itu sebanyak 100 liter, terus kemudian kita menggunakan aktivator, kita menggunakan MA11 sebanyak 2 liter, terus kemudian yang sudah disampaikan juga tadi ada penambahan nanas yang sudah disampaikan oleh Pak Amal itu sebanyak 4 buah. Dan kemudian setelah semuanya kita masukkan ke dalam drum plastik Mbak Sandy. Ini terutama harus menggunakan drum plastik. Kenapa drum plastik? Karena kalau drum plastik itu tidak terjadi karat atau korosi, sehingga ini nanti tetap menjaga kualitas daripada mutu terutama urin sendiri, sehingga tidak terjadi karat, sehingga mutu daripada pupuk organik cair ini bisa terjamin kualitasnya. Gitu Mbak Sandy. Dan kemudian setelah kita masukkan ke dalam drum, kita fermentasi selama 14 hari dan nanti akan kita aplikasikan ke tanaman Mbak Sandy. Oke, iya Pak. Tadi kan saya dengar itu difermentasi selama 14 hari ya Pak? Iya betul. Iya. Untuk ciri-cirinya
urin berhasil itu bagaimana Pak ciri-cirinya? Baik Pak Sandy, ciri-ciri urin yang berhasil didiamkan selama 14 hari itu, maka cirinya terlihat seperti berwarna kuning kecoklatan. Kemudian tidak ada lagi gas mektan. Jadi itu tanda-tandanya bisa digunakan atau bisa diaplikasikan nanti begitu Mbak Sandy. Oke. Mungkin yang terakhir nih Pak, bagaimana cara pengaplikasian penggunaan pupuk ini ke tanaman Pak? Baik Mbak Cindy dan Pak Amal, kita tadi sudah berbicara bagaimana kita mengolah pupuk organik cair dengan cara fermentasi. Nah, sekarang setelah bahan dari limbah urin itu difermentasi selama 14 hari, apa yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Amal, kita adalah bagaimana sekarang untuk aplikasi ke tanaman. Nah, berbicara aplikasi ke tanaman, ini ada dua cara. Yang pertama itu dengan cara penyemprotan. Yang kedua itu dengan cara sistem kocor. Ya, yang pertama adalah langkah yang pertama untuk sistem penyemprotan itu artinya kita menggunakan spray atau tangki semprot ya. Kemudian kita tambahkan 10 liter air dan kita masukkan itu 1 liter biourinnya ke dalam tangki semprot dan kemudian kita semprotkan ke seluruh bagian tanaman, baik itu batang, kemudian daun, buah. Nah, itu semua itu dengan cara penyemprotan. Nah, kemudian kapan waktu yang tepat untuk aplikasi itu? Betul, Pak. Waktu yang paling tepat Pak Amal dan Mbak Cindy, ini waktu yang paling tepat adalah pada pagi hari. Karena ini adalah proses fotosintesis pada tanaman itu adalah terjadi pada pagi hari. Sehingga proses penyemprotannya lebih tepat. Kemudian dalam 1 liter biurin yang sudah jadi tadi, kita tambahkan ke dalam 10 liter air dan kita semprotkan ke seluruh bagian tanaman, intervalnya 7 sampai 10 hari. Itu yang cara penyemprotan. Yang kedua adalah dengan cara aplikasi pengocoran. Kalau dengan sistem pengocoran itu bukan dilakukan penyemprotan, tetapi kita langsung kepada bagian tanaman. Artinya juga sama. Ini aplikasinya dan dosisnya 1 liter biurin, kita tambahkan ke dalam 10 liter air. Nah, kemudian kita ambil yang sudah terlarut tadi itu antara biurin dan air tadi, kita ambil 250 ml atau 1 cup aqua itu ya, kita kocorkan ke dalam pangkal batang pada tanaman. Itu kedua-duanya sistem, artinya bagaimana nanti dalam aplikasi petani untuk menggunakan pupuk organik cair ini, baik itu dia memilih yang menggunakan semprot ataupun dengan sistem pengocoran. Demikian Pak Amal, jadi dua-duanya bisa diaplikasikan. Demikian Mbak Sandy untuk aplikasinya. Tapi tadi baik itu penggunaannya secara penyemprotan ataupun pengocoran, sistemnya atau intervalnya tetap sama Pak. 7-10 hari sekali dilakukan secara rutin. Demikian Pak Amal dan Mbak Cindy. Oke, baik, terima kasih Pak. Mungkin sebelum saya tutup podcast ini, ada yang ingin disampaikan Pak, silakan. Tentu tadi selain apa yang disampaikan Pak Amal tentang produk, terutama penggunaan pupuk cair yang asuh, artinya aman, sehat, utuh, dan halal tadi, yang lebih penting adalah dalam mengaplikasikan pupuk organik cair ini adalah yang pertama itu memperbaiki struktur tanah. Kemudian karena selama ini petani menggunakan pupuk kimia secara terus-menerus dan itu mencemari lingkungan dan juga mengakibatkan residu pada tanaman. Dengan adanya penggunaan pupuk organik cair ini bisa memperbaiki struktur tanah, kemudian juga mengurangi ketergantungan pupuk kimia yang saat ini yang dirasakan oleh petani. Sehingga dengan demikian menggunakan pupuk organik cair ini bisa bermanfaat dan tentunya meningkatkan pendapatan dan meningkatkan juga pendapatan bagi peternak itu sendiri. Demikian Pak Amal dan Mbak Cindy. Oke Pak. Nah Friendship sudah cukup jelas ya tadi penjelasan dari narasumber kita. Mungkin apabila ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, Friendship bisa datang langsung ke BSIP Bengkulu. Betul. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.